Hari itu, tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, di sebuah padang tandus bernama Karbala, di Irak, terjadi salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam. Cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali radhiyallahu an, terbunuh bersama keluarga dan para sahabatnya oleh pasukan dinasti Umayyah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini bukan sekedar bentrokan politik. Ia menjadi simbol perlawanan, ketidakadilan, dan perpecahan yang hingga hari ini membentuk perbedaan cara pandang antara Sunni dan Syiah. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa cucu Nabi harus mati terbunuh oleh sesama Muslim? Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam terpecah dalam urusan kepemimpinan. Kelompok mayoritas yang kelak disebut sebagai Sunni mendukung kekhalifahan berdasarkan musyawarah umat. Sementara kelompok lain yang nanti berkembang menjadi Syiah, yang awalnya adalah Syiah Ali, hingga berkembang seperti saat ini, meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan keluarga Nabi, khususnya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. 4 khalifah pertama, termasuk Ali bin Abi Thalib, disebut Khulafaur Rasyidin oleh kaum Sunni. Namun bagi Syiah, hanya Ali yang sah sebagai penerus spiritual dan politik Nabi. Setelah Ali terbunuh di Kufah, putranya Hasan sempat menjadi khalifah. Namun, beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menghindari pertumpahan darah. Syiah menyebut ini pengkhianatan terhadap garis imamah. Sunni menyebutnya sebagai langkah damai. Ketika Muawiyah wafat, putranya Yazid diangkat menjadi khalifah. Ini mencederai semangat musyawarah dalam tradisi Sunni sendiri, sebab kekhalifahan berubah menjadi monarki turun-temurun yang termasuk ke dalam pelanggaran janji Muawiyah kepada Hasan bin Ali ketika pembaiatan diulangi oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, menolak memberikan baiat kepada Yazid. Ia memandang Yazid sebagai pemimpin yang tidak layak karena gemar berpesta, zalim, dan tak layak memimpin umat Nabi. Ia pun menjadi simbol oposisi. Ketika penduduk Kufah yang sebelumnya loyal kepada ayah dan saudaranya mengirimi surat dan mengundangnya ke sana, Husain bersiap melakukan perjalanan. Meskipun para sahabat seperti Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas sudah mengingatkan bahaya itu. Husain bin Ali berangkat dari Mekah menuju Kufah bersama sekitar 70-an orang, termasuk keluarga dan anak-anaknya. Tapi Kufah sudah berubah. Gubernur baru yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah, Ubaidillah bin Ziyad, telah menebar teror dan menakut-nakuti pendukung Husain. Saat rombongan Husain mencapai Karbala, Irak sekarang, mereka diadang oleh pasukan besar pimpinan Umar bin Sa'ad atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Husain dan keluarganya dikepung, akses ke air sungai Yufrat diputus. Selama 10 hari pertama bulan Muharram, mereka hidup dalam kehausan, kelaparan, dan ketegangan. Husain bin Ali menolak menyerah dan tidak bersedia membaiat Yazid. Ia tahu dirinya akan mati syahid. Tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, perang pecah. Di pihak Husain bin Ali radhiyallahu an hanya tersisa beberapa puluh orang laki-laki, termasuk di dalamnya keponakan, anak-anaknya, dan sahabat-sahabat setia. Satu demi satu mereka gugur, termasuk keponakan Husain, Qasim bin Hasan, anak beliau Ali Akbar, bahkan bayi 6 bulan Ali Asghar yang tewas oleh anak panah saat digendong Husain ketika hendak meminta seteguk air. Akhirnya, Husain sendiri pun gugur. Kepala beliau dipenggal, tubuhnya diinjak-injak oleh kuda. Beliau syahid dalam keadaan lapar, haus,
tanpa senjata. Kepala beliau dibawa ke Kufah, lalu dibawa ke Damaskus sebagai hadiah bagi Yazid bin Muawiyah, Khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Dalam tradisi Sunni, tragedi Karbala adalah bencana besar. Mereka mengakui kezaliman terhadap Husain dan keluarganya. Ulama Sunni klasik seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, hingga Al-Ghazali menyatakan bahwa pembantaian terhadap Husain dan keluarganya adalah dosa yang sangat besar. Namun, Sunni tidak menjadikan tragedi Karbala sebagai dasar ritual tahunan. Mereka mengutuk para pelaku, tetapi tidak menjadikan Yazid bin Muawiyah sebagai fokus kutukan. Sebagian menyatakan Yazid bersalah karena membiarkan pembunuhan itu terjadi. Sebagian yang lain menyebut dia tidak terlibat langsung. Sunni mengajarkan kesedihan atas Husain sebagai bagian dari cinta kepada Ahlul Bait, tetapi tidak mengekspresikannya secara teatrikal. Bagi Sunni, semua sahabat Nabi termasuk Ali, Husain, dan juga Muawiyah mempunyai kehormatan masing-masing dan dilarang untuk dicela. Adapun bagi Syiah, Karbala bukan sekedar tragedi. Ia adalah puncak pengkhianatan umat terhadap Ahlul Bait. Husain bin Ali radhiyallahu anhu adalah imam yang maksum bagi mereka, pewaris sah Nabi. Kematian Husain adalah bentuk kezaliman struktural terhadap garis pewahyuan ilahi. Setiap tahun, Syiah memperingati Asyura dengan ratapan, prosesi, dan terkadang ritual memukul dada atau melukai diri sendiri sebagai simbol duka mendalam. Bagi Syiah, Yazid adalah musuh Islam sejati. Ia dilaknat dan disebut sebagai simbol tirani. Ubaidillah bin Ziyad dan Umar bin Sa'ad juga termasuk tokoh terlaknat dalam liturgi Syiah. Karbala menjadi identitas utama Syiah, simbol perlawanan terhadap penguasa zalim. Bahkan slogan revolusi Iran tahun 1979 pun berbunyi, "Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala." Tragedi Karbala meninggalkan luka abadi dalam sejarah Islam. Ia menjadi batas antara idealisme dan realitas politik, antara ketulusan iman dan pengkhianatan atas prinsip. Sunni dan Syiah sepakat bahwa Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum adalah cucu Nabi yang mulia, syahid karena mempertahankan kebenaran. Namun, keduanya berbeda dalam cara mengingat dan merespon tragedi itu. Bagi umat Islam, Karbala adalah pengingat bahwa kebenaran seringkali harus dibayar dengan darah. Ia juga pelajaran bahwa umat yang terpecah karena kekuasaan mudah saling membunuh, bahkan terhadap keluarga nabinya sendiri. Husain tidak mati sia-sia. Beliau telah meninggalkan pesan universal, jangan pernah tunduk pada tirani, bahkan jika harus mati demi itu. Saya tidak bangkit untuk kezaliman. Saya bangkit untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan agama kakekku.